Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mailina Anung Pratiwi dengan NPM 18/4100020. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas kajian prosa fiksi. Dan kali ini kita membahas apa sih? Nah, penasaran? Kali ini kita akan membahas teks sastra dan teks non sastra atau biasa disebut teks ilmiah. Jadi apa sih itu yang dimaksud dengan teks sastra? Yang pertama, teks sastra merupakan suatu karya imajiner atau karya imajinatif dari seorang penulis karya sastra. Dan karya sastra itu bersifat to entertain atau diciptakan sebagai sebuah hiburan. Jadi, karya sastra itu dapat dinikmati di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja dan bermanfaat untuk siapa saja. Yang kedua, apa sih itu yang dimaksud dengan teks non sastra? Jadi, teks non sastra itu dapat kita katakan sebagai karya ilmiah atau teks ilmiah. Jadi, teks ilmiah itu bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Maka, teks non-sastra tidak mengangkat subjektivitas dari seorang pengarang. Keduanya memiliki perbedaan yang begitu mendasar. Yang pertama itu perbedaan dalam sifatnya. Yang pertama, karya sastra itu bersifat subjektif oleh pengarangnya, sedangkan karya ilmiah atau non-sastra itu bersifat objektif dan berdasarkan fakta-fakta, dan itu telah disepakati oleh banyak orang. Yang kedua adalah perbedaan periode suatu karya. Nah, suatu karya sastra yang berkualitas itu mesti bersifat immortal. Dan yang kedua, karya sastra itu dapat dinikmati oleh siapa saja dan dapat dikaji pada generasi berikutnya. Sedangkan karya ilmiah atau non-sastra itu bersifat objektif dan akan berkembang dari satu waktu ke waktu lain, sehingga akan dipatahkan oleh satu teori ke teori lain, dan itu akan terus berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ilmu sastra dan genre sastra. Jadi, ilmu sastra itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sejarah sastra. Yang kedua, kritik sastra. Yang ketiga adalah teori sastra. Jadi, yang pertama, sejarah sastra merupakan suatu ilmu sastra yang mempelajari tentang perjalanan sastra dari awal lahir hingga sekarang. Yang kedua, kritik sastra. Kritik sastra merupakan suatu ilmu sastra yang belajar mengenai mengkritik suatu karya sastra atau mengkaji tentang baik atau buruknya suatu karya sastra. Yang ketiga adalah teori sastra. Teori sastra merupakan studi sistematis yang mengenai kaidah, prinsip, asas, konsep, dan teori metodisnya. Lalu selanjutnya adalah genre sastra. Genre sastra tidak kalah dengan ilmu sastra. Jadi genre sastra itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah puisi, yang kedua prosa, dan yang satu lagi drama. Yang pertama adalah puisi. Puisi merupakan suatu karya yang terbentuk atau tersusun dan terikat oleh irama, rama, dan disusun oleh bait dan baris yang memiliki atau terlihat indah, padat, dan penuh makna pada kalimat-kalimatnya. Yang kedua adalah prosa. Prosa merupakan suatu karya bentuk karya tulisan yang sangat panjang, dan mereka itu tidak terikat oleh rama, irama, dan rima seperti puisi atau dan yang lainnya. Yang ketiga adalah drama. Drama merupakan suatu genre karya sastra yang ditampilkan, dan drama itu menggambarkan tentang kehidupan manusia berdasarkan tingkah laku, watak, dan beserta dialog-dialog
melalui dialog-dialog atau peran yang dipentaskan. Yang ketiga lagi, kita akan membicarakan tentang pendekatan dasar. Jadi pendekatan dasar dalam suatu karya sastra apa aja sih? Yang pertama adalah pendekatan mimetik, yang kedua adalah pendekatan objektif, yang ketiga adalah pendekatan ekspresif, dan yang keempat merupakan pendekatan pragmatik atau reseptif. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik merupakan cara mendekati karya sastra berdasarkan sisi bahan yang digunakan. Dan bahan yang digunakan itu biasanya berdasarkan realitas kehidupan. Seperti contohnya adalah secangkir. Cangkir dalam karya sastra tersebut untuk menuangkan minuman, untuk wadah suatu minuman. Dan di dalam realitas kehidupan juga cangkir merupakan suatu wadah untuk dituangkan minuman, seperti itu. Yang kedua adalah pendekatan objektif. Jadi pendekatan objektif itu merupakan cara mendekati karya sastra dengan sisi karya sastra itu sendiri. Jadi ketika kita akan mendekati dengan pendekatan objektif, kita seperti ingin membahas tentang novel. Nah, kita akan melakukan pendekatan objektif dengan membahas isi dari novel tersebut. Yang ketiga adalah cara pendekatan secara ekspresif. Jadi pendekatan ekspresif merupakan suatu pendekatan yang dimana dilihat dari si penulis karya tersebut, dan pendekatan ekspresif itu dilihat dari sisi psikologis penulis. Dan dari pendekatan ekspresif itu seperti menyalurkan tentang pemikiran dari penulis dengan pembacanya. Dan yang terakhir adalah pragmatik atau reseptif. Pendekatan secara pragmatif atau reseptif itu adalah bagaimana cara kita melihat respon dari pembaca karya tersebut. Dan ini menjadi pijakan pendekatan karya ini yang akan memberikan kesan pembaca dan mengikuti karya sastra dengan pengaruh karya sastra tersebut terhadap pembacanya. Jadi pragmatik itu bagaimana karya sastra itu mempengaruhi pembaca, pendengar, atau penikmat suatu karya tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, dan kami memohon untuk tulis komen, saran, dan kritik untuk saya ke depannya agar lebih baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.